Hai, siapa sih yang nggak kenal sama kue tradisional satu ini? Kamu bisa loh bikin sendiri di rumah. Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama, masukkan telur, kemudian vanili bubuk, dan juga SP. Lalu gula pasir, kita aduk sampai rata dan putih kental berjejak seperti ini. Kemudian kita masukkan pasta pandan ke dalam air kelapa, kita aduk sampai tercampur rata. Lalu untuk adonannya kita tambahkan tepung terigu dan juga larutan air kelapa dengan pasta pandan tadi. Nah, ini kita aduk sampai rata, kita masukkan sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak turun. Jangan lupa sebelum kita membuat adonan putu ayunya, kita kukus terlebih dahulu kelapa parut dan juga sedikit garam ya. Nah, ini untuk adonan terakhir. Kita masukkan semuanya, tepung terigu dan juga larutan air kelapa dan pasta pandan. Kita aduk lagi sampai rata. Kita ratakan menggunakan sendok supaya adonannya tidak menggumpal. Untuk cetakannya, aku udah siapin ini yang ukuran segi 4. Olesin dulu dengan minyak sayur. Kemudian kita masukkan parutan kelapa yang sudah dikukus sebelumnya. Ini masukkan ke semua cetakannya. Kalau sudah, ini untuk adonannya aku masukin semua ke dalam cetakannya sampai rata dengan cetakan ya. Untuk kukusannya aku udah siapin ini sebelumnya udah dipanaskan. Kita masukin semuanya ke dalam panci ini, lalu kita tutup dan tada, ini dia sudah matang. Lalu kita angkat satu persatu. Ini tadi aku ngukusnya kurang lebih selama 30 menit ya. Kalau dirasa udah mateng bisa diangkat. Dan ini dia untuk putu ayunya udah jadi. Ini aku mau cobain satu dulu. Tuh warnanya cantik banget ya teman-teman. Nih aku belah ya. Tuh untuk adonannya, wow. Untuk yang kedua, ini aku bikin bolu pandan keju. Pertama kita masukkan telur. Ini aku pakai telurnya 2 butir ya. Kemudian masukkan gula pasir dan juga SP. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan putih kental berjejak. Kemudian masukkan tepung terigu, susu bubuk dan juga baking powder. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan minyak goreng dan juga santan instan. Kemudian pasta pandan. Kemudian kita aduk lagi sampai rata seperti ini. Nah, untuk cetakannya kita siapkan dan olesin terlebih dahulu dengan minyak goreng, baru kita tuangkan adonannya ke dalam cetakan. Untuk kukusannya sebelumnya sudah aku panasin ya, jadi ini sudah mendidih, jadi sudah bisa kita masukkan. Dan ini dia sudah jadi. Kita cek tusuk, kalau tidak lengket di tusuknya sudah bisa kita angkat. Nah, ini untuk toppingnya aku pakai margarin ya. Untuk margarinnya aku tidak campur dengan apapun, jadi langsung aku olesin aja. Dan untuk taburannya aku pakai keju parut cheddar. Jadi aku nggak pakai keju mozzarella ya. Jadi pakai keju cheddar biasa aja karena teksturnya lebih sesuai. Ini dia udah jadi bolu pandan kejunya. Cobain ya resepnya. Yang ketiga ini ada bakpao coklat. Yuk kita langsung ke resepnya. Pertama kita masukkan air hangat, kemudian gula pasir kita aduk dan juga masukkan pernipan, kita aduk lagi. Lalu kita tutup dengan plastik wrap. Kalau sudah kita buka dan kita aduk sebentar, lalu masukkan tepung terigu. Ini aku ayak supaya lebih rata, kemudian baking powder.
Kita aduk lagi menggunakan sendok sampai adonannya seperti ini ya. Kalau udah, ini bisa kita uleni dengan tangan sampai adonannya kalis. Ini aku mau tambahin sedikit garam supaya rasanya lebih gurih ya. Kemudian minyak goreng, ini supaya adonannya tidak lengket saat dibentuk. Nah, ini sekarang kita pindahkan ke tempat yang lebih lebar. Kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kalau udah, ini adonannya mau aku bagi jadi 4 bagian. Kalau udah, tinggal dibulet-buletin aja seperti ini. Untuk isiannya aku udah siapin coklat glaze ya. Jadi nanti aku bakal isi di tengahnya. Ini ujung-ujungnya kita ratakan dulu, baru kita isi dengan coklat glaze-nya. Kemudian kita tutup. Untuk nutupnya harus rata ya, jangan sampai coklat glaze-nya ada yang keluar. Nah, ini udah selesai. Lalu aku taruh di kertas kue seperti ini ya. Kita isi semua adonan bakpaonya dengan glaze coklat satu persatu. Kalau udah, ini tinggal kita tutup supaya adonannya mengembang. Kalau sudah, ini kita kukus ke dalam panci. Sebelumnya sudah aku panaskan ya. Kalau sudah matang, ini tinggal kita angkat. Ini dia bakpao pandannya udah jadi. Ini aku mau cobain satu, ini kita belah dulu ya. Wah, ini isi coklatnya meleleh dengan sempurna. Tuh, bakpaonya lembut banget ya. Yuk, cobain yuk resepnya. Yang terakhir, ini aku bikin bolu marmer pandan. Ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Ini bolnya juga lembut banget. Untuk resepnya ini aku ada telur, kemudian gula pasir dan juga SP. Kita mixer aja sampai putih kental berjejak. Ini aku mixer selama kurang lebih 10 menit ya. Kalau udah, ini kita masukkan susu cair, kemudian kita mixer lagi. Setelah itu kita masukkan tepung terigu. Kita ayak sampai rata, kita aduk lagi dengan mixer. Kalau udah, ini aku tambahkan minyak goreng. Kemudian aku aduk dengan spatula. Untuk adonannya, ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. Ada warna hijau, kuning, dan juga coklat. Untuk warna hijau aku pakai pasta pandan. Kemudian untuk warna kuningnya aku pakai pasta kuning telur. Kemudian untuk yang coklatnya, kita aduk sampai warnanya rata ya. Kalau udah, ini kita siapin dulu loyangnya, kita olesin dengan minyak goreng supaya nanti lebih mudah saat dikeluarkan. Nah, untuk adonan pertama ini aku masukin dulu yang warna hijau.
Kemudian yang warna kuning. Masukin setengah dulu karena untuk sisanya aku mau taruh di atasnya lagi ya. Dan untuk yang adonan coklatnya, ini aku masukin di bagian paling atas. Masukin semuanya sampai habis. Kalau udah, ini aku mau bentuk dengan menggunakan lid ya. Seperti ini. Kalau udah, kita kukus. Untuk kukusannya udah aku panaskan sebelumnya ya, sampai airnya mendidih. Kalau udah, kita tutup aja. Nah, kalau udah matang, ini tinggal kita buka dan kita cek tusuk dulu. Kalau adonannya sudah tidak lengket di tusuknya, berarti dia sudah matang. Jadi bisa kita angkat. Ini dia bolu marmernya udah jadi. Cantik banget ya warnanya, teman-teman. Perpaduan warnanya menyatu dengan sempurna. Yuk cobain semua resepnya ya.